Pada part kali ini kita diperlihatkan sekolahan terbengkalai yang didatangi oleh Fang Ning bersama Jiang Li, dan Fang Ning pun berkata, SD Haiyuan, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Dan ia pun menoleh ke arah sekitar sana, lalu ia pun bergumam, ada yang aneh dengan tempat ini. Sambil ia pun membuka Google Map di HP-nya itu, lalu ia pun bergumam, hah? Ini dia, desa Haiyuan. Aku mengunjungi tempat ini di Sangchun, Xinjiang. Ternyata itu ada di sini. Meski tempat ini hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah kontrakanku, aku belum pernah melihat orang berjalan menuju desa ini. Konon pernah ada pengembang yang berencana membangun taman hiburan di sini. Setelah membeli tanah ini, penduduk desa pindah ke tempat lain. Namun banyak fenomena supranatural terjadi selama pembangunan, dan pada akhirnya tidak diapa-apakan, dan akhirnya tempat ini terbengkalai. Lalu ia pun berkata, apa yang akan kita lakukan di sini? Sambil ia pun makin ketakutan di tempat itu. Lalu Jiang Li pun berkata, ada makanan enak di dalam. Sambil ia pun menatap ke arah atas bangunan itu, dan Fang Ning pun berkata, makanan enak apa yang kau maksud? Lalu ia pun makin ketakutan bergumam, tidak mungkin mirip dengan energinya kan? Apa dia akan makan beberapa roh jahat di sini? Lalu dengan cepat Fang Ning pun bersembunyi di balik pohon, dan ia pun berkata, kalau begitu masuk dan makanlah sendiri. Aku akan menunggumu di sini. Lanjutkan kerja bagusmu di sana. Jiang Li pun berkata, tapi aku tidak bisa berada terlalu jauh dari suamiku. Sambil ia mendekat memegang pundak dari Fang Ning itu, lalu Jiang Li pun berkata, jadi kau harus menemaniku. Sambil ia pun mendorong Fang Ning itu ke arah sekolahan. Di sana Fang Ning pun berkata, oke, jangan mendorong aku bisa berjalan sendiri. Dan Jiang Li pun makin senang sambil berkata, suamiku, ajak aku makan sesuatu yang enak. By the way, aku jelaskan asal muasal kenapa sekolahan itu menjadi terbengkalai ya Momo. Pembantaian dimulai 10 tahun yang lalu ketika seorang siswa menghilang di sekolah dasar Haiyuan. Saat itu, seorang siswa kelas 6 bernama Lian Xiang tiba-tiba menghilang di sekolah tertutup, dan orang tuanya memilih untuk memanggil polisi. Polisi tidak menemukan jejak Lin Xiang di dekat sekolah atau di pegunungan belakang, dan kamera pengintai di sekitar tidak menemukan jejak kepergiannya, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Tetapi sebulan kemudian tubuh Lian Xiang tiba-tiba muncul di tengah gedung pengajaran, membuat takut seluruh guru dan siswa. Polisi segera menutup tempat kejadian dan melakukan otopsi. Namun ditemukan fakta kalau Lian Xiang sudah meninggal setidaknya selama sebulan. Tidak ada bekas di sekejur tubuhnya, seolah muncul begitu saja. Dan setengah bulan kemudian, Jiang Chang, mantan kepala sekolah di sekolah dasar Haiyuan, bundir dan gantung diri di sekolah tanpa alasan yang jelas. Sambil mereka berdua yang akan memasuki pintu dari sekolahan itu, lalu di sana Fang Ning pun berkata, sejak saat itu kejadian supranatural sering terjadi di sekolah dasar Haiyuan. Selanjutnya seluruh sekolah dibongkar dan sekolahan ini ditinggalkan sampai sekarang. Sambil ia pun makin ketakutan menatap ke arah handphonenya, di sana ia pun berkata lagi, mayat Lian Xiang menghilang dan muncul begitu saja, dan ada juga kepala sekolah yang bundir tanpa alasan yang jelas. Belum lagi lokasi pembangunan yang terus terjadi kecelakaan. Tidak akan ada yang terjadi di tempat ini kan? Aku merasa tempat ini agak mengerikan. Sambil kita diperlihatkan Jiang Li di sana bahagia karena akan mendapatkan makanan enak. Sambil dengan cepat Jiang Li pun melayang ke arah patung itu. Lalu Fang Ning pun berkata, bagaimana kalau kita pulang saja? Dan tiba-tiba Jiang Li pun melirik ke arah Fang Ning dengan tatapan tajam, dan Fang Ning pun ketakutan berkata, aku cuma bercanda. Lalu ia pun bergumam, kenapa aku merasa dia tidak bisa diandalkan? Namun dilihat dari penampilannya, dia seharusnya cukup kuat kan? Sambil ia pun membuka pintu di sana. Sambil kita diperlihatkan di dalam ruangan itu terdapat jaring laba-laba banyak dan tikus yang ketakutan berlarian di sana. Lalu mereka berdua pun menuju ke arah salah satu ruangan. Jiang Li pun berkata, suamiku di atas sana. Sambil Fang Ning pun makin ketakutan menuju ke arah tempat itu, menaiki tangga, dan kita diperlihatkan papan tulisan kelas 5F. Dan mereka berdua pun menuju ke arah ruangan kepala sekolah. Tapi tiba-tiba Jiang Li di sana pun langsung melesat dengan cepat. Fang Ning pun berkata, hei, tunggu aku. Sambil ia pun langsung menuju ke arah ruang kepala sekolah itu. Dan Fang Ning bersama Jiang Li itu pun memasuki ruangan. Dan Fang Ning pun terbengong berkata,
Ini sambil kita diperlihatkan Jiang Li di sana terkejut ngiler dan ia pun berkata, sepertinya enak sekali. Sambil ia pun menatap ke arah sesuatu di atas meja di depannya itu. Lalu Fang Ning pun mengambil sisir rambut dan meniupnya. Di sana ia pun bergumam, tidak ada yang istimewa dari tempat ini kecuali hawanya yang sedikit dingin. Sambil ia pun menatap ke arah sisir rambut di tangannya itu. Tapi tiba-tiba Jiang Li di sana pun langsung mengambil sisir rambut itu dan Fang Ning pun berkata, hei, apa yang kau lakukan? Ternyata Jiang Li itu pun menyerap sisir rambut itu yang beraura sangat membara kepekatan dan ia pun langsung mengembalikan sisir rambut itu pada Fang Ning. Di sana Jiang Li pun berkata, wow, ini sangat enak. Dan Fang Ning pun berkata, apa yang kau mau makan itu? Dan Jiang Li pun menjawab, itu jiwa, sisir ini punya jiwa di dalamnya. Dan Fang Ning pun bergumam, setelah memakannya, hawa dingin di sekitar seakan menghilang. Dan Jiang Li pun berkata lagi, jika aku makan ini, aku bisa mengisi perutku. Lalu Fang Ning pun terpengung berkata, apa? Kamu bisa memakan jiwa? Lalu ia pun menaruh sisir rambut itu di meja lagi. Di sana Fang Ning pun bergumam, kekuatan jiwa sisir ini benar-benar bisa membuat Jiang Li kenyang. Apa mungkin benar-benar ada sesuatu yang jahat tersembunyi di sekolah ini? Tapi tiba-tiba Jiang Li di sana pun berkata, suamiku, ada makanan yang lebih enak lagi di sini. Dan Fang Ning pun berkata, di mana? Jiang Li pun menjawab, aku tidak tahu, tapi seharusnya di sekitar sini suamiku. Lalu Fang Ning pun berjalan di sana sambil berkata, oke, ada aku di sini, aku akan mencarinya bersamamu. Ayo kita cari. Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun mengingat sesuatu dan ia pun berkata, video petualangan, peristiwa supranatural. Aku punya ide. Sambil ia pun dengan cepat berbalik badan menuju ke arah sisir rambut itu. Lalu Fang Ning pun mengambil sisir rambut itu lagi sambil berkata, aku kepikiran cara untuk membuatmu tetap di sini dan menghasilkan uang untukku. Lalu Jiang Li pun berkata, apa? Tetap di sini? Cara menghasilkan uang? Lalu dengan cepat Fang Ning itu pun memegang tangan dari Jiang Li dan ia pun berkata, apa kamu bisa merasakan lokasi jiwa lain? Dan Jiang Li pun menjawab, secara kasar aku bisa merasakan arahnya. Lalu Fang Ning pun segera membalikkan badan sambil tersenyum berkata, yes, bagus sekali. Sambil terlihat Jiang Li itu yang bertanya-tanya menatap ke arah Fang Ning itu yang bertingkah aneh dan kita diperlihatkan wajah mata duitan dari Fang Ning. Di sana ia pun bergumam, jika aku memanfaatkan popularitas makam putri dan merekam video petualangan dan supranatural selagi videonya masih hot, bukankah mungkin untukku menjadi lebih terkenal? Ini adalah peluang bisnis. Sambil terdengar Fang Ning di sana berkata, pertama kali klik di sini ya, lalu tekan ini, arahkan ke diriku dan selesai. Apa kau mengingatnya dengan baik? Ternyata ia mengajari Jiang Li untuk merekam di sana dan Jiang Li pun berkata, ya, aku mengingatnya suamiku. Sambil handphonenya itu pun dipegang oleh Jiang Li. Lalu dengan cepat Jiang Li pun melayang-layangkan handphone di depannya itu dan Fang Ning pun berkata, bagus sekali, asal kamu ambil videonya, aku akan mengajakmu makan makanan enak. Sambil terlihat Jiang Li yang sangat bahagia. Di sana ia pun berkata, ya oke, makan makanan enak. Dan Fang Ning pun menatap ke arah sisi rambut itu sambil bergumam, punya istri roh yang bisa terbang, memiliki ilmu sihir dan juga bisa mencari hal-hal gaib. Tidak ada bantuan video spiritual yang lebih baik dari ini, bukan? Sambil ia pun tersenyum sendiri di sana dan ia pun bergumam, ku buat dia mengajakku berkeliling untuk menjelajahi dan merekam video lalu mempostingnya secara online. Dengan cara ini aku pasti bisa mendapatkan traffic dalam jumlah besar dan dengan lonjakan popularitas ini aku bisa menghasilkan banyak uang. Sambil ia pun membayangkan sedang live di sana dan menjadi trending satu dari yang lainnya. Lalu Fang Ning pun berkata, apa kamu mengingat semuanya dengan jelas? Jiang Li pun menjawab, yap, setelah mengambil video makan makanan enak. Dan Fang Ning pun berkata, oke, kalau begitu kita siap untuk mulai videonya ya. Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, kamu harus merekam videonya terlebih dahulu ya. Sambil Jiang Li akan merekam Fang Ning di sana dan Fang Ning pun berkata, oke,
kita mulai. Dan Jiang Li pun menekan tombol rekam di handphone itu. Lalu Fang Ning pun berkata, halo semuanya, aku adalah ketua klan pengemis. Lama tidak bertemu ya, apa kalian merindukanku? Sambil ia pun sedang live di sana dibanjiri oleh komentar-komentar dari para viewernya. Lalu Fang Ning pun berkata lagi, teman-teman penonton, sekarang sudah jam 1 pagi. Setelah mengunjungi makam putri terakhir kali ini aku datang ke sini. Ini adalah sekolah terbengkalai di balik bukit pinggiran kota, Sekolah Dasar Haiyuan. Sekolah Dasar Haiyuan didirikan 40 tahun yang lalu, dibangun oleh Yayasan Sang Yuan khusus untuk anak-anak desa Haiyuan. Kasus hilangnya seorang gadis secara misterius 10 tahun yang lalu mengawali awal mula legenda aneh di Haiyuan. Sejak saat itu ada banyak kasus perceraian dan cedera serta kematian akibat kecelakaan di daerah terdekat ini setiap tahunnya, hingga dibongkar 3 tahun yang lalu dan seluruh warganya pindah. Apa kejadian aneh ini suatu kebetulan buatan manusia atau memang ada hantu yang sedang bekerja? Para penonton, aku akan mengajak kalian pergi jauh ke sekolah dan melakukan wawancaranya langsung. Seperti yang kalian lihat, ini adalah kantor mantan kepala sekolah. Sambil kita diperlihatkan sisir rambut itu yang perlahan bergerak, dan tiba-tiba sisir rambut itu pun melayang hingga membuat Jiang Li itu pun ngiler di sana. Dan ia pun berkata, enak sekali. Sambil ia pun masih merekam live streaming dari Fang Ning itu. Lalu Jiang Li pun berkata, tidak, kamu tidak bisa memakannya sekarang. Aku ingin merekam video yang bagus, akan ada makanan enak setelah syuting. Sambil Fang Ning itu pun berkata, dikatakan bahwa tubuh gadis siang yang menghilang begitu saja terakhir kali terlihat di pintu kantor kepala sekolah. Dan kepala sekolah yang bergantung diri pun meninggal di ruangan ini. Jadi harusnya menjadi sumber dari semua kejadian itu kan. Dan dalam pencarianku tadi, aku tiba-tiba menemukan sisir kayu yang sangat feminim di meja kepala sekolah. Ini dia. Sambil ia pun akan mengambil sisir rambut itu, dan tiba-tiba ia pun merasakan kejanggalan di sana. Lalu ia pun menoleh sambil berkata, kenapa aku tidak bisa menyentuh sisir rambutnya? Ternyata sisir rambut itu pun berputar-putar menghindar saat akan dipegang oleh Fang Ning. Dan Fang Ning pun menoleh ke arah Jiang Li sambil berkata, Jiang Li, apa kamu? Lalu ia pun bergumam, apa mungkin Jiang Li menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantuku menciptakan efek pertunjukan ini? Tapi aku belum pernah bilang sebelumnya kan? Dan tiba-tiba tangan dari Fang Ning itu pun dipegang oleh seseorang dengan kuku yang berwarna merah. Lalu kita diperlihatkan Jiang Li itu yang masih menyuting Fang Ning itu. Dan perasaan Jiang Li itu pun makin janggal sambil bergumam, ini bukan ulah Jiang Li ya? Lalu tangan yang memegangku ini, sambil ia pun menoleh ke belakang, ternyata terdapat sosok wajah hantu wanita yang tepat berada di hadapan Fang Ning itu. Dan Fang Ning pun bergumam, sialan, apa-apaan ini? Sambil dari belakangnya Jiang Li dengan santai merekam kejadian itu. Di sana Fang Ning pun langsung dicekik oleh hantu wanita itu, dan ia pun kesakitan bergumam, sial, aku tidak bisa mengeluarkan suara apapun, bahkan tubuh ini perlahan-lahan menjadi kaku. Apa ini kemampuan uniknya? Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Jiang Li, tolong selamatkan aku, selamatkan aku. Sambil ia pun gemetar dicekik oleh hantu sisir itu. Dan di sana kita diperlihatkan hantu sisir itu yang tersenyum dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang masih disyuting, dan ia pun bergumam, Jiang Li, apa kamu menyadarinya? Waduh, mau Fang Ning di sini sudah sekarat, dan Jiang Li pun hanya terdiam. Sampai kita diperlihatkan Jiang Li di sana bergumam, rekam video yang bagus, lalu makan makanan enak setelah syuting ini. Waduh, mau itu suamimu dicekek sudah mau meninggoy. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana makin sekarat, dan ia pun bergumam, Jiang Li, cepat bantu aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sambil kita diperlihatkan ia yang sudah tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba gelang dari Fang Ning itu pun bersinar membara hingga membuat aura itu pun menyelimuti tubuh dari Fang Ning. Di sana ia pun bergumam, bagaimana bisa aku mati di sini? Sambil kita diperlihatkan hantu wanita itu yang terkejut
Dan ternyata Fang Ning pun dengan aura membara dapat memegang tangan dari gadis hantu itu. Dan hantu itu pun bergumam, bagaimana mungkin dia bisa menyentuhku? Sambil ia pun langsung dilempar oleh Fang Ning hingga ia pun terlempar menabrak tembok sana. Dan Fang Ning di sana pun kesakitan berkata, untungnya ada kekuatan apa ini? Kekuatan ini adalah, sambil ia pun melihat ke arah tangannya yang berkobar membara keemasan. Lalu kita diperlihatkan di sisi gadis hantu itu pun berkata, apa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Sambil ia pun beranjak di sana dan dengan cepat ia pun langsung menyerang ke arah Fang Ning itu. Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun mendengar suara yang berkata, jongkok ke samping. Lalu dengan cepat Fang Ning itu pun langsung berjongkok menghindar dari serangan gadis hantu itu. Dan Fang Ning pun bergumam, tubuhku jadi sangat fleksibel. Pada level ini bahkan seorang juara senam pun hanya bisa melakukan ini. Tapi tiba-tiba Fang Ning di sana pun merasakan gadis hantu itu yang pergi dari sana. Ternyata gadis hantu itu pun menuju ke arah pintu di belakangnya. Lalu kita diperlihatkan suatu aura hijau yang menghalangi pintu dari hantu itu. Dan ternyata itu adalah ulah dari Jiang Li. Dan suara yang menyuruh jongkok Fang Ning itu adalah suara Jiang Li juga. Dan Jiang Li di sana pun berkata, kamu bisa memukul dan memberinya pelajaran. Sambil ia pun berkata lewat telepati di sana. Dan Fang Ning pun menatap ke arah tangannya sambil bergumam, ternyata yang kau dengar di benakku adalah suara Jiang Li. Apa dia memberiku kekuatan ini? Ada hal sebagus ini. Kalau begitu saatnya aku beraksi. Sambil kita diperlihatkan ia dengan kobaran aura membara di sana menyerang ke arah hantu wanita itu. Dan hantu itu pun berkata, apa yang terjadi dengan orang ini? Ada yang salah. Aku harus cepat. Tapi tiba-tiba tangannya pun dipegang oleh Fang Ning itu. Di sana Fang Ning pun berkata, kena kau, jangan lari. Performa videoku bergantung padamu. Sambil dengan cepat ia pun langsung menghantamkan tembok hantu wanita itu hingga hantu itu pun kesakitan. Dan dengan cepat ia pun memegang tangan dari hantu itu dan menyudutkannya sambil berkata, kau berani menyerangku secara diam-diam ya? Aku akan menangkapmu sekarang. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri lagi. Tapi tiba-tiba gadis hantu itu pun berubah menjadi cantik di sana dengan mochi yang sangat mantul ya momo. Hingga Fang Ning pun terbengong menatap ke arah hantu itu. Dan hantu itu pun berkata, hai, apa yang kau lakukan? Dan tiba-tiba hantu itu pun malah mendekat sambil berkata, adik, bisakah kamu melepaskanku? Aku akan memberimu sesuatu. Sambil ia pun berbisik di kuping dari Fang Ning itu. Lalu ia pun bergumam lagi, adik kecil, selama kamu membiarkanku pergi, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Bagaimana? Sambil ia pun menjilat kuping dari Fang Ning. Dan Fang Ning di sana pun langsung bergairah sambil bergumam, ini cukup menggoda. Tapi tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Ternyata itu adalah Jiang Li yang sedang merekam sambil menatapnya. Sambil ia bertelepati di sana, suamiku, apa yang kau lakukan? Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana ketakutan. Lalu ia pun berkata, diamlah, di hari yang cerah seperti ini bagaimana bisa kau melakukan hal yang tidak senonoh seperti itu? Sambil ia pun langsung memarahi gadis hantu itu. Dan gadis hantu itu pun bergumam, dari mana datangnya hari yang cerah di tengah malam seperti ini? Lalu Fang Ning pun berkata lagi, jangan pikir dengan metode tak senonoh seperti itu kau bisa menggoyahkan tekadku. Sambil ia pun merasa lega di sana. Dan Fang Ning pun bergumam, ekspresi Jiang Li barusan sangat menakutkan. Aku beruntung karena bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, aku mungkin akan dalam bahaya. Sambil ia pun membayangkan sedang disiksa oleh Jiang Li di sana ya momo. Lalu gadis hantu itu pun berkata, adik kecil, kamu harus percaya padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Sambil ia pun menyemburkan hawa aneh di sana. Lalu Fang Ning pun berkata, oh tidak, apa yang terjadi barusan? Sambil terlihat tangan hantu itu yang terlepas dari genggaman tangan dari Fang Ning. Di sana hantu itu pun tertawa berkata, hahaha, kau tertipu. Aku mendekatimu hanya untuk menyerap kekuatan spiritualmu. Sambil Fang Ning di sana pun terbengong. Lalu gadis hantu itu pun berkata, sekarang aku akan sekuat sebelumnya. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning itu yang dihantam oleh hantu dan ia pun terjatuh di sana. Dan hantu itu pun tertawa keras dengan kobaran aura membara di hadapan Fang Ning. Lalu ia pun berkata, terima kasih untuk kekuatan spiritualmu. Lalu ia pun menyerang ke arah Fang Ning lagi sambil berkata, kau tidak akan bisa lari sekarang.
sekarang. Sambil kita diperlihatkan Fang Ning di sana yang menghindar dengan tercapik-capik tubuhnya. Tapi tiba-tiba hantu itu pun merasakan sesuatu sambil bergumam. Apa yang terjadi? Kecepatannya semakin cepat. Sambil kita diperlihatkan ia yang mengaum keras hingga mementalkan Fang Ning di sana. Lalu ia pun akan menyerang lagi ke arah Fang Ning. Lalu dengan cakar mautnya ia pun menyerang ke arah tubuh Fang Ning. Tapi tiba-tiba gadis hantu itu pun merasakan sesuatu. Ternyata tangannya pun dipegang oleh Fang Ning. Di sana Fang Ning pun berkata, "Kau benar-benar berani menyergapku ya? Cobalah lari dariku sekarang." Sambil hantu itu pun akan menyerang menggunakan tangan satunya. Dan di sana ia pun berkata, "Aku akan membunuh." Ceprok. Ternyata ia pun langsung dipukul oleh Fang Ning sambil berkata, "Hah, membunuh apa? Sedikit-sedikit menggunakan kekerasan. Kau harus belajar lebih baik." Di sana gadis hantu itu pun berkata, "Beraninya kau." Ceplok-ceplok. Sambil Fang Ning di sana pun menampar gadis itu dan berkata, "Apa memangnya kau mau lakukan padaku? Apakah itu dibenarkan?" Sambil ia pun menghantam kepala dari hantu itu ke arah meja. Di sana Fang Ning pun berkata lagi, "Aku di sini untuk menjelajah dan menekan makhluk jahat sepertimu. Akan kusinari dunia ini dengan cahaya keadilan." Sambil kita diperlihatkan Jiang Li itu yang masih merekam pertarungan Fang Ning lewat live streaming yang direkam oleh Jiang Li. Lalu dengan cepat Jiang Li pun langsung menghirup aura hantu itu. Di sana ia pun merasa senang sambil berkata, ini enak." Sambil kita diperlihatkan Fang Ning yang akan menghajar hantu itu sambil berkata, "Katakan, makhluk jenis apa kau? Kenapa kau di sini?" Sambil terlihat gadis hantu itu yang ketakutan dan ia pun berkata, "Maafkan aku." Dan Fang Ning pun bergumam, "Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis sekarang? Itu membuatku terlihat seperti penjahat tahu." Sambil ia pun langsung melepaskan gadis hantu itu dan gadis itu pun menangis berkata, Kenapa kau memperlakukanku seperti ini?" Dan Fang Ning pun terkejut menatap ke arah gadis itu. Ternyata gadis itu adalah Lian Xiang. Dan Fang Ning pun berkata, "Apa? Kau Lian Xiang?" Dan Lian Xiang pun berkata, "Ya, apa kau benar-benar mengenalku?" Dan Fang Ning pun berkata, "Kau benar Lian Xiang ya?" Lalu Lian Xiang pun menjawab, "Ya, maafkan aku tidak bermaksud menyakitimu." Sambil ia pun makin mendekat ke arah Lian Xiang itu, Fang Ning pun bergumam, "Jika kita bisa menemukan sumber kejadian misterius di SD Haiyun dari Lian Xiang ini, maka video penjelajahan roh ini pasti akan viral lagi." Dan ia pun berkata, "Apa maksudnya ini? Kenapa kau bisa mati saat itu? Dan kenapa kau tadi menyerangku? Apa ada orang lain di sekolah ini selain dirimu?" Sambil terlihat Lian Xiang di sana yang hanya terdiam ketakutan. Lalu ia pun berkata, dialah yang memaksaku dan aku tidak mau." Dan Fang Ning pun berkata, Dia siapa? Apa kematianmu ada hubungannya dengan dia?" Sambil Fang Ning pun membayangkan saat disiksa oleh pamannya. Di sana ia pun bergumam, "Siapa dia? Bagaimana bisa dia menyakiti gadis kecil malang sepertimu?" Lalu dengan cepat Fang Ning pun memeluk Lian Xiang itu sambil berkata, "Jangan takut, beritahu kakak ya siapa dia dan kakak pasti akan membantumu." Lalu Lian Xiang pun berkata, "Kau akan menolongku, Kak?" Dan Fang Ning pun menjawab, "Ya, aku akan menolongmu." Lalu Lian Xiang pun berkata, dia itu." Tapi tiba-tiba terdapat aura membara dari belakang Lian Xiang itu. Dan Fang Ning pun berkata, "Lian Xiang, apa yang terjadi?" Sambil Lian Xiang itu pun diserap oleh aura membara itu. Lalu ia pun berkata, tolong aku kakak." Ternyata aura membara itu pun berwarna merah kehitaman hingga Fang Ning di sana pun ketakutan dan ia pun bergumam, Apa ini?" Ternyata itu adalah sosok yang menyeramkan. Di sana sosok itu pun berkata, "Cari masalah denganku ya? Beraninya kau meletakkan tangan kepada Lian Xiangku? Matilah." Sambil ia pun akan memukul Fang Ning itu. Dan di sana Fang Ning pun bergumam, "Monster ini terlihat tangguh." Tapi tiba-tiba dari depan Fang Ning terdapat Jiang Li yang sedang akan menolong. Dan ia pun berkata, "Apa yang akan kamu lakukan pada suamiku?" Sambil ia pun membentuk sebuah barrier untuk menghalau pukulan dari makhluk itu. Di sana kita diperlihatkan Fang Ning yang menabrak ke arah tembok. Lalu ia pun terjatuh dan Jiang Li pun menoleh sambil berkata, "Suamiku." Tapi tiba-tiba Jiang Li di sana pun langsung diserang oleh sosok itu hingga ia pun terkena cakarnya terpental di sana. Dan Fang Ning pun berkata, Jiang Li." Sambil ia pun langsung pingsan dan Jiang Li pun berada di antara cengkeraman dari sosok itu dan bersambung.